Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Yadit di sini di video pembelajaran matematika. Kita akan membahas melanjutkan kembali ya terkait dengan diagram Venn dan penerapan himpunan ya untuk video bagian kedua anak-anak ya. Untuk bagian pertama terkait dengan diagram Venn dan konsepnya itu anak-anak bisa cermati ya di bagian pertama ke part 1. Nah, untuk linknya yang belum menonton ataupun mempelajari bagian pertama itu silakan anak-anak lihat di kolom deskripsi. Linknya sudah Bapak siapkan, itu silakan diklik dulu ya, baru anak-anak masuk ke part yang kedua anak-anak. Nah, untuk part yang kedua kita akan membahas terkait dengan ya penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, di sini bisa dicermati untuk penerapan himpunan anak-anak ya. Nah, kembali juga anak-anak harus mengingat terkait dengan konsep operasi himpunan, yaitu seperti irisan, gabungan, ya, komplement. Nah, itu juga tolong diingat. Kenapa? Karena akan digunakan di bagian yang kedua ini, yaitu di penerapan himpunan anak-anak. Nah, coba dibaca anak-anak pada video ini ya. Nah, misalkan anak-anak untuk setiap himpunan A, B, dan S. Nah, itu berlaku hubungan sebagai berikut anak-anak. Ya, apa hubungannya? Misalkan yang pertama. Nah, kita lihat NA gabungan B. Nah, ini apa artinya N itu anak-anak ya? Masih ingatkah? Apa itu simbol N itu anak-anak? Nah, N itu menunjukkan apa? Banyak anggota anak-anak ya. Jadi banyak anggota A gabungan B itu. Nah, ini sebenarnya seperti rumus operasi hitung bilangan bulat juga ya, yaitu NA atau banyak anggota A ditambah banyak anggota B ya, baru dikurangi banyak anggota dari irisan A irisan B ya. Nah, berikutnya rumus yang kedua, bentuk yang kedua yang biasa kita temukan nanti di konsep operasi penerapan himpunan ya. Nah, NS atau banyak anggota himpunan semestanya itu akan sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B ditambah banyak anggota A gabungan B komplement anak-anak. Ayo ingat lagi, di part 1 di video pembelajaran pertama kita sudah mempelajari bagaimana sih gambar dari A gabungan B dikomplementkan ya. Lalu lanjut, ini dikurangi anak-anak. Kalau tadi biasanya dijumlahkan, ini dikurangi sama juga ya, yaitu dikurangi banyak anggota A irisan B. Nah, selanjutnya yang terakhir anak-anak, kalau anak-anak mau mencari banyak anggota A irisan B, nah rumusnya adalah banyak anggota A ditambah banyak anggota B ditambah banyak anggota gabungannya, atau A gabungan B dikurangi jumlah ataupun banyak anggota semestanya. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat anak-anak ya, rumus yang kedua ya, rumus yang kedua dengan rumus yang pertama ini, yang ketiga ini sebenarnya hampir mirip anak-anak ya, hanya ditukar. Apa yang ditukar? Nah, ini kalau mau mencari NS, maka NA irisan B-nya itu harus dikurangkan ya. Dan juga kalau misalkan mau mencari banyak anggota A irisan B, maka NS-nya sebagai pengurang anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Bapak sudah siapkan keterangannya anak-anak ya. Nah, NS itu misalkan. Nah, kebetulan ini juga untuk kita misalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari ini NS adalah banyak seluruh siswa anak-anak. Kemudian NA itu apa? NA lah banyak siswa. Misalkan yang suka terhadap suatu misalkan kegemaran atau hobi, misalkan hobi A, misalkan seperti itu. Kemudian kalau NB banyak siswa yang suka B atau suka dengan atau hobi dengan hobi kegemaran B gitu anak-anak ya. Kemudian apalagi di sini, dia lupa juga. NA irisan B, artinya banyak siswa yang suka A dan B anak-anak. Dan yang terakhir, ya ini anak-anak ya, ini Bapak tambahkan lagi satu, yaitu NA gabungan B. Nah, tapi di sini ada tambahkan ya, nah C, artinya kan komplement anak-anak ya. Berarti kan NA gabungan C komplement, pengertiannya yaitu banyak siswa yang tidak suka A dan B atau tidak suka keduanya ya. Nah, anak-anak selanjutnya setelah paham dengan konsep-konsep ini, kita akan gunakan pada penerapannya ya, tentunya pada soal cerita ya. Sebentar kita bahas bersama. Silahkan dicermati baik-baik anak-anak ya. Silahkan anak-anak
cermati ya untuk penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam kehidupan nyata ya, itu terkait dengan soal cerita anak-anak. Nah ini ada 2 jenis kegemaran ya ditampilkan di video kali ini di layar kalian ya. Misalkan ada 2 jenis kegemaran yaitu basket dan sepak bola. Nah silakan anak cermati dulu soalnya ya. Dari sekelompok orang, anak yang disurvei mengenai kegemaran olahraga ya, basket dan sepak bola. Diperoleh data sebagai berikut anak-anak ya. Ada 42 orang yang gemar basket. Ayo disapa di sini yang suka basket ya. Kemudian sepak bolanya ada 50 orang. Nah, dan apalagi di sini? Basket dan sepak bola ada 18 orang yang suka maksudnya. Dan di sini tidak gemar keduanya ada 26 orang. Nah, pertanyaannya apa? Banyak siswa yang disurvei adalah berapa orang? Nah, itu pertanyaannya anak-anak. Ya, untuk yang pertama kita tentunya harus menuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanya pada soal anak-anak. Itu penting supaya kalian tidak bingung untuk menentukan, oh ini sih apa sih yang ditanyakan Pak? Ya, yang pertama kita tuliskan dulu yang gemar basket tentunya 42 orang, sepak bola 50 orang, basket dan sepak bola 18 orang, tidak gemar keduanya 26 orang. Pertanyaannya adalah yang ditanya ya, total siswa atau banyak siswa yang disurvei. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anak, tadi Bapak bilang ya, kita bisa menggunakan operasi himpunan ya, yang udah kita pelajari di slide sebelumnya ya, atau di video pertama di part 1. Nah, tentunya juga supaya lebih mudah lagi kita bisa menggunakan bantuan berupa diagram apa ini anak-anak? Ya diagram Venn ya tentunya. Nah, pertama kita anggap di sini semestanya ya. Biasanya kan kalau kita tuliskan himpunan semesta kan selalu di pojok kiri atas. Ya, itu yang tidak diketahui anak-anak yang harus kalian cari. Nah, kemudian karena ada 2 kegemaran ya, di sini ada basket sepak bola, berarti ada 2 himpunan anak-anak. Nah, pertama kita buat dulu himpunan basketnya ya. Kemudian di sebelah kanannya adalah himpunan kegemaran sepak bola. Ya. Ini kenapa dia beririsan anak-anak? Ya, alasannya adalah tolong baca baik-baik di sini ya. Gemar basket dan sepak bola 18 orang. Jadi kan dia ada yang gemar basket juga, ada yang gemar sepak bola juga. Berarti 18 orang ini kita tuliskan di bagian irisannya atau gambarkan di bagian irisan. Nah, selanjutnya anak-anak kita lihat gemar basket 42 orang. Apa artinya 42 orang ini? 42 orang itu artinya adalah seluruh himpunan yang ada pada basket. Berarti termasuk 18 orang ini ya. Nah, sehingga di sini untuk menuliskan kira-kira berapa sih yang hanya suka basket saja. Ya, caranya adalah seperti ini anak-anak ya. 42 orang ini adalah seluruh basket. Berarti yang hanya gemar basket saja tanpa gemar sepak bola maksudnya adalah 42 dikurangi 18. Berapa hasilnya anak-anak ya? Nah, 42 kurang 18 ya, 2 kurangi 8 tak bisa pinjam ya. Berarti di sini 4 ini 24. Nah, berarti yang hanya gemar basket saja 24 orang anak-anak. Ya. Berikutnya yang sepak bola 50 orang. Nah, tadi 50 orang itu adalah seluruh himpunan sepak bola termasuk yang 18 orang ini. Berarti yang hanya gemar sepak bola tanpa gemar basket adalah 50 dikurangi 18. Hasilnya ya ini 2 kemudian 4 kurangi 1 ya 32 anak-anak ya. Nah, benar ya. Nah, berikutnya tidak gemar keduanya 26 orang. Nah, 26 orang itu di mana sih letaknya ya? Di luar basket dan sepak bola. Berarti masih dalam bentuk semestanya. Nah, ini 26 orang. Ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah semesta atau NS-nya itu berapa sih? Nah, coba ingat anak-anak, di slide sebelumnya kan kita sudah belajar rumus NS ya. Yaitu kita harus ini misalkan saja basketnya itu adalah himpunan A, sepak bolanya itu himpunan B anak-anak. Berarti ini kalau mau mencari NS kan sama dengan NA tambah NB gitu ya. Nah, NB lalu dikurangi NA gabungan B komplement yang ada di luar maksudnya ya. Ini sudah ditambah, kemudian ini dikurangi irisannya NA
A irisan B. Nah, kalau misalkan kalian masih lupa, tolong di back ya di slide sebelumnya ya. Nah, untuk NA, apa sih NA? NA kan basket semua ya, berarti ini 42. Kemudian ditambah NB. NB adalah seluruh yang suka sepak bola. Ya, berarti kan ada 50 orang. Ditambah NA gabungan B komplement berapa? 26. Ini maksudnya anak-anak ya. 26 lalu dikurangi NA irisan B yang suka keduanya 18. Nah, kita hitung bersama anak-anak yang 42 tambah 50 tambah 26 itu berapa sih anak-anak? Nah, ini 6 4 tambah kok 6 ya. 2 tambah 0 2 tambah 6 8. Ini selanjutnya 4 tambah 5 9 9 tambah 2 11 ya, 118 dikurangi 18. Nah, sehingga di sini NS-nya 118 dikurangi 18 adalah 100 orang anak-anak. Nah, itu ya untuk jawabannya. Berarti yang total siswa yang disurvei adalah 100 orang. Nah, jadi simpel anak-anak. Silakan anak-anak kembali coba ingat rumusnya ya untuk mencari NS ya, itu di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya anak-anak yang tidak kalah penting juga anak-anak harus mempelajari ya, ada banyak kembangan soal untuk penerapan himpunan. Yang berikutnya adalah seperti contoh soal yang Bapak berikan di sini ya. Ya, di sini memang baca baik-baik. Ada dua jenis kegemaran juga ya, atau kesukaan. Nah, misalkan ada 40 orang guru. Nah, misalkan ternyata diketahui dari 40 orang guru itu 24 orang itu suka minum teh celup. Nah, bebas ya, teh celup apa, misalkan mereknya Sari Murni atau Sari Wangi, terserah ya. Kemudian 18 orang suka minum kopi luwak. Ya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Pertanyaannya apa? Ini yang pertama, gambarkan diagram Venn dari keterangan di atas, lalu tentukan banyak guru yang suka minum keduanya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama tentu anak-anak harus membuat apa yang diketahui dulu. Ya, biasa seperti totalnya yang disurvei ya 40 orang guru, yang suka minum teh celup 24 orang, minum kopi luwak 18 orang, dan suka minum keduanya 5 orang. Nah, selanjutnya untuk yang ditanyakan kan adalah yang suka minum keduanya ya. Ya, suka minum keduanya. Suka keduanya itu ada berapa? Nah, pertama anak-anak boleh menggunakan bantuan ya. Tentunya karena di sini disuruh memang menggunakan diagram Venn, ya harus buat dengan diagram Venn. Nah, kita lihat dulu. Ini kan ada dua jenis kegemaran atau kesukaan, yaitu kopi luwak dan teh celup. Berarti anak-anak harus membuat gambar dua buah himpunan. Nah, dua buah himpunan yang saling beririsan. Ya, misalkan ini dulu teh celupnya, kemudian yang sebelah kanannya itu kopi luwaknya itu misalkan ya. Nah, pertama kan yang dicari suka keduanya. Kalau suka keduanya kan pada di irisan anak-anak ya, di sini misalkan ya. Tapi itu yang tidak diketahui. Karena tidak diketahui, kita misalkan saja sebagai suatu X misalkan. Itu yang harus kalian temukan. Kemudian yang suka minum teh celup 24 orang. Nah, ingat 24 orang itu apa? Seluruh orang guru yang suka minum teh celup, sorry. Berarti di sini kan untuk mencari yang suka teh celupnya saja itu kan harus 24 ya, dikurangi dengan X anak-anak. Ya. Kemudian yang suka minum kopi luwak saja ya sama. 18 dikurangi X juga. Ya. Nah, untuk yang tidak suka minum keduanya, 5 orang ini kita letakkan ataupun gambarkan di bagian luar. Ya, masih di dalam kotak itu atau persegi panjangnya. Nah, untuk semestanya 40 orang, kita anak-anak boleh tuliskan saja langsung di bagian pojok kiri atas di bagian semesta, 40 orang. Nah, anak-anak untuk menentukan berapa sih nilai X ini anak-anak ya, untuk mencari suka keduanya, anak-anak harus menghitung ya dengan rumus apa? Bantuannya adalah dengan menggunakan, nah ini kan untuk gambarnya kan sudah jadi gambarnya ya. Untuk yang A sudah kita jawab, kemudian yang B. Nah, untuk menjawab yang B, anak-anak bisa menggunakan bantuan rumus NS anak-anak.
Ingat lagi, misalkan tencelup itu adalah apa ya? Anggap A, kopi luwak itu anggap B. Sama saja, berarti rumusnya Na tambah Nb ya ditambah Na gabungan B komplement dikurangi Na irisan B. Kita langsungkan saja ya. Nah, NS-nya berapa anak-anak? 40 orang. Na-nya yang suka tencelup seluruhnya ya 24. Kemudian NB yang suka apa di sini? Yang suka kopi luwak ya 18 orang. Kemudian yang tidak suka keduanya 5 orang. Ya, dikurangi yang suka keduanya X. Nah, sekarang kita tuliskan saja dulu di sini 40. Ini kalian jumlahkan dulu semua ya. Berapa ini kira-kira ya? 24 tambah 18 ya tambah 5. 4 tambah 8 itu 12, 12 tambah 5 7 ya, 17. Simpan 1 di sini. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 ya 47 dikurangi X. Nah, anak-anak untuk menentukan X-nya ya berapa sih kira-kira 40 itu adalah 47 dikurangi berapa? Ya, supaya jadi 40, 47 ini harus kamu kurangkan dengan siapa ya? Kurangkan dengan 7 juga ya. Atau seperti ini misalkan ya biar kalian mudah, X sama dengan 47 kamu kurangkan dengan 40. Jadi hasilnya lah X itulah 7 orang. Ya simpel ya anak-anak ya, berarti yang suka keduanya ya ada 7 orang siswa anak-anak. Nah jadi itu ya cara untuk menentukan ya. Kalau misalkan anak-anak ketemu soal seperti ini, yang suka minum keduanya atau yang hobi keduanya, maka rumusnya lah dengan menggunakan bantuan ya rumus NS ya, ukuran semesta. Nah, oke anak-anak, karena pokok bahasan untuk video kali ini sudah berakhir ya. Silakan anak-anak pahami, cermati baik-baik videonya. Kalau misalkan anak-anak ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Silakan juga anak-anak berikan komentar yang membangun tentunya. Ataupun misalkan kalau kalian suka video ini, silahkan tinggalkan like dan juga ingat untuk membagikan ke teman-teman kalian semua. Ya, oke anak-anak, sampai di sini untuk bahasannya dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.